Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan Trigama Bimbingan Belajar. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 5 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan para Pahlawan, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai video pembelajaran kali ini, jangan lupa teman-teman klik subscribe, like, komen, dan share. Kamu sudah belajar tentang perjuangan Raja Purnawarman. Apakah sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, Raja Purnawarman dapat disebut sebagai pahlawan. Ayo menulis, apa yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Raja Purnawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Adanya saluran air tersebut, ladang petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman memperbaiki alur Sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Raja Purnawarman juga membasmi perampok. Tindakan ini membuat kerajaan Tarumanegara menjadi aman. Menurutmu, apakah Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama? Ya, Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Menurutmu, apakah Raja Purnawarman bijaksana dalam menyelesaikan masalah? Ya, Raja Purnawarman terkenal bijaksana terhadap rakyatnya. Sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat. Tahukah kamu, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila keempat adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijak menyelesaikan masalah. Apa simbol sila keempat? Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Tuliskan makna dari simbol tersebut. Makna sila keempat sebagai berikut. 1. Mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. 2. Cinta permusyawaratan dan demokrasi. 3. Bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Bagaimana hubungan makna sila keempat dengan simbolnya? Simbol banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul, sama halnya dengan manusia, di mana dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Amati gambar berikut. Budi marah dan membentak Amir yang secara tidak sengaja menginjak kakinya. Apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Budi belum bijak dalam menyikapi masalah. Seharusnya Budi dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik, tidak membentak. Apakah sikap Budi mencerminkan sila keempat? Jelaskan. Tidak, sikap Budi tidak mencerminkan sila keempat Pancasila. Apa yang akan terjadi jika kita tidak bijak menyelesaikan masalah? Jika tidak bijak dalam menyelesaikan masalah, akan terjadi permusuhan dan pertengkaran. Perhatikan gambar berikut. Lani sudah berencana untuk pergi ke rumah neneknya, tetapi hari itu kelompok tarinya mendapat undangan dari Pak Lurah untuk menari merayakan hari kemerdekaan. Lani menunda rencananya. Ia menari bersama kelompoknya. Apakah Lani sudah mendahulukan kepentingan bersama? Ya, Lani sudah mendahulukan kepentingan bersama. Apakah sikap Lani mencerminkan sila keempat? Jelaskan jawabanmu.
Ya, karena Lani lebih mementingkan tujuan bersama. Apa yang akan terjadi jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya? Jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya, maka latihan tari tidak dapat dilaksanakan dan tujuan bersama tidak tercapai. Perhatikan gambar berikut. Dayu sangat ingin menjadi ketua kelas. Ia menyatakan bahwa ia adalah ketua kelas. Dayu tidak mau ada musyawarah atau pemungutan suara. Apakah Dayu sudah menjunjung tinggi musyawarah? Belum. Dayu belum menjunjung tinggi musyawarah dalam kelompoknya. Apakah sikap Dayu sudah mencerminkan sila keempat? Belum. Sikap Dayu belum mencerminkan sila keempat Pancasila. Apa yang akan terjadi jika kita memutuskan segala hal tanpa musyawarah? Jika memutuskan masalah tanpa musyawarah, maka akan ada pihak yang dirugikan dan dapat mengakibatkan permusuhan. Berilah contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Contohnya sebagai berikut. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Menghormati pendapat orang lain. Menghormati keputusan musyawarah. Ayo bernyanyi. Raja Purnawarman sangat gigih dan berani melawan perampok. Beliau membela kepentingan rakyatnya. Beliau berjuang melawan musuhnya dengan semangat perjuangan. Semangat perjuangan juga terlihat pada lagu Maju Tak Gentar. Ayo kita berlatih bernyanyi. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerkam, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Nilai baik apa yang terkandung dalam lagu itu? Belalah segala sesuatu berdasarkan kebenaran. Janganlah mau ditindas, ditekan, dan dikekang. Segala hak pribadi maupun orang lain harus sama-sama diperjuangkan. Ajakan untuk gotong royong bersatu dalam mengusir para penjajah. Senantiasa semangat dan jangan pernah putus asa guna meraih kemenangan dan kemerdekaan. Apakah lagu di daerahmu ada yang menggambarkan lagu perjuangan para pahlawan? Jika ada, tulislah judul makna lagu tersebut. Di daerah kakak ada lagu Caping Gunung. Makna mendalam yang disampaikan adalah bahwa sang orang tua telah menyiapkan materi perlindungan, kasih sayang, perhatian untuk anak tercintanya. Raja Purnawarman berjuang melawan musuhnya dengan semangat perjuangan. Semangat perjuangannya perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu belajar, kamu harus mempunyai semangat belajar supaya materi yang kamu pelajari bisa kamu pahami dengan baik. Apakah kamu sudah mempunyai semangat perjuangan saat belajar? Apa yang kamu lakukan ketika kamu menemui kesulitan? Mulai sekarang, contohlah semangat perjuangan Raja Purnawarman ya. Ayo mencoba. Apakah kamu menemukan gambar garis pada gambar di atas? Tunjuklah garis yang kamu temui. Perhatikan gambar sebagai berikut. Lihat gambar pertama dari sebelah kiri. Kita dapat menemui garis lurus seperti berikut.
Kemudian gambar yang kedua, kita juga dapat menemukan garis lurus. Dan kalian juga bisa menemukan garis lurus lainnya. Kemudian kita lihat gambar yang ketiga. Kita juga dapat menemukan garis lurus seperti berikut. Kemudian gambar keempat, kita menemukan garis lengkung seperti ini. Dan yang terakhir, kita juga bisa menemukan garis lengkung. Apa itu garis? Untuk mengetahuinya, kita akan melakukan percobaan berikut. Buatlah dua buah titik, kemudian beri nama titik tersebut dengan titik A dan B. Hubungkan kedua titik tersebut dengan penggaris. Apa yang kamu lihat? Kamu sedang melihat garis. Jika kamu mempunyai dua titik dan kamu menghubungkannya, kamu akan menghasilkan gambar. Perhatikan contoh berikut. Sekarang, lakukan percobaan dengan menggunakan senter. Nyalakan lampu senter dan amati sinar yang terbentuk. Bagaimana arah sinar yang terbentuk? Arah sinar merambat lurus dengan skala lebar. Dapatkah kamu menemukan titik akhir dari sinar itu? Apakah yang dapat kamu simpulkan? Titik akhir sinar tidak jelas karena tidak ada benda di depan sinar. Kesimpulannya adalah arah sinar senter merambat lurus dengan skala makin lebar dan titik akhir sinar tidak diketahui karena di depan senter tidak ada benda. Sinar dari lampu senter dapat diibaratkan sebagai sinar garis. Ada titik P dan terus berlanjut ke satu arah yang tak berujung. Perhatikan gambar di bawah ini. Ketiga gambar mewakili garis lurus, sinar garis, dan segmen garis. Apa manfaat garis dalam kehidupan sehari-hari? Bermanfaat mengatur seperti dalam buku belajar mewarnai, mengarahkan seperti pada marka jalan, dan memisahkan garis tengah pada jalan. Apa yang terjadi jika tidak ada garis? Yang terjadi adalah tidak akan adanya kesempurnaan dalam sebuah bentuk. Bahkan tulisan pun tidak akan lengkap karena semua bentuk berasal dari coretan dasar seperti titik, lengkung dengan garis. Kamu dapat menemukan garis horizontal maupun vertikal pada gambar di samping. Menurutmu, mana garis horizontal dan mana garis vertikal? Garis horizontal adalah garis yang arahnya mendatar atau lurus. Garis vertikal adalah garis yang memiliki arah tegak berdiri. Teman-teman, cukup di sini pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.